Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sampai malam hari ini boleh mengalami damai sejahtera Allah, sukacita yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Rangkaian doa 10 hari yang kita boleh sama-sama adakan pada malam hari ini memasuki atau kita sudah masuk di rangkaian doa hari ke-9. Puji Tuhan, saya percaya kita semua jemaat boleh tetap ada semangat, ada sukacita untuk tetap berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Malam ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami diberikan kekuatan, kesehatan. Kami dimampukan Tuhan melewati berbagai kesulitan sampai malam ini. Kami percaya semua anugerah Allah. Saat ini Tuhan kami mau menikmati firman-Mu. Kau memberkati kami, jamah kami. Allah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pribadi kami masing-masing. Sehingga kami boleh menikmati kebenaran-Mu. Kami boleh menikmati kekuatan dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam yang ke-9 berbicara tentang kesaksian. Kesaksian dari kata saksi, bahasa Yunaninya dijelaskan marturia. Dan ini yang dipakai gereja-gereja tentang kesaksian, tentang bersaksi. Dan saksi adalah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Saksi adalah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 kita akan membaca mulai ayat 26 dan 27. Dua ayat ini kita memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27. Tetapi kamu ini juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata bahwa ia bersaksi tentang aku. Ia di sini adalah roh kebenaran, dikatakan roh penghibur, roh kebenaran bersaksi tentang aku. Aku siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan di ayat 17 dikatakan, ayat 27 dikatakan, tetapi kamu ini juga harus bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Kita mendengar langsung ini dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamu harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Murid-murid, selama bersama dengan Yesus ada banyak hal yang diceritakan. Ada banyak hal yang mereka lihat dari pribadi Yesus. Ada banyak pengalaman, ada banyak hal-hal yang mereka boleh terima dan mereka saksikan di dalam pribadi Yesus. Dan itu sebabnya Yesus berkata, kamu juga harus menjadi saksi. Jadi yang menjadi saksi siapa? Murid-murid Tuhan. Saya dan saudara yang menjadi murid Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus. Kita adalah murid Tuhan yang harus bersaksi.
Malam hari ini saya mau kita belajar bersama-sama tentang kesaksian dan saya mau kita mengajak kita untuk mari bersaksi. Ya. Bisa katakan sama-sama mari bersaksi. Yang pertama, mari bersaksi karena bersaksi adalah perintah Tuhan. Marturia penting karena merupakan salah satu panggilan dan tugas gereja yang harus dikerjakan. Tugas gereja dan panggilan gereja yaitu kita semua orang percaya untuk bersaksi yaitu perintah Allah, mandat dari Yesus Kristus sendiri. Kita perhatikan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Boleh kita melihat di dalam ayat ini. Dikatakan firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa kata firman Tuhan? Yesus berkata, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mari bersaksi, karena bersaksi adalah yang pertama perintah Tuhan. Katakan sama-sama, bersaksi adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya kita diajak, mari bersaksi. Siapa yang bersaksi? Saya dan saudara. Sebagai orang percaya yang terpanggil dalam tugas ini untuk kita boleh datang menyaksikan akan Allah, kebaikan Allah, akan hidup yang kekal kepada semua orang. Dan inilah yang perlu kita ingat, kesaksian adalah perintah Allah untuk kita. Jadi perintah siapa Bapak Ibu Saudara? Perintah Tuhan. Maukah kita taat? Mari bersaksi. Yang kedua, mari bersaksi, yaitu kita bersaksi dengan baik dan benar. Mari bersaksi dengan baik dan benar. Karena kesaksian harus dapat dipertanggungjawabkan tentang fakta dan kebenarannya. Hal-hal yang berkaitan dengan bukti-bukti nyata yang harus kita pertanggungjawabkan, kita saksikan. Dan ini juga yang membuat pernyataan iman yang penting tentang iman Kristen. Itu sebabnya dalam bersaksi kita harus memperhatikan beberapa hal supaya kita bersaksi yang baik dan benar. Yang pertama, kita perlu pengetahuan yang banyak tentang kebenaran firman Allah. Sama-sama katakan, perlu pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Mengapa kita perlu pengetahuan benar? Supaya kita mampu dan dapat bersaksi kepada semua orang. Apa yang kita saksikan? Yesus Kristus, firman Allah, kebenaran. Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat. Dan ini yang kita perlu saksikan kepada semua orang. Tetapi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang kebenaran firman Allah, apa yang kita akan sampaikan? Nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi penting pertama pengetahuan yang banyak tentang firman Allah. Kenapa banyak? Karena kalau cuma sedikit sekali kita mengetahui, kita nggak akan bisa menjadi saksi yang benar. Saksi yang baik dan benar harus mengetahui keseluruhan peristiwa hal-hal yang terjadi. Kita harus mengetahui keseluruhan firman Allah, siapa pribadi Yesus itu, siapa Allah itu, siapa Tuhan kita itu, juru selamat kita itu. Mengapa dia disebut Allah? Mengapa dia disebut Allah yang agung dan mulia? Kenapa dia yang harus kita puji? Kenapa dia yang harus kita muliakan? Dan kenapa juga kita memiliki keselamatan? Ini kita perlu pahami bersama. Belajar firman Tuhan. Mengetahui semuanya sehingga kita mampu untuk bersaksi kepada orang. Menyatakan tentang kebaikan Allah. Pertolongan Allah, kasih Allah yang memberi hidup kekal.
Kemudian tidak lepas dari hal ini, yaitu selain kita punya pengetahuan yang benar, kita juga punya sikap dan perbuatan, memiliki sikap perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Dan ini nggak bisa tidak tahu firman Tuhan, tetapi sikap perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan gaya hidup Kristus, maka sia-sia kesaksian yang kita nyatakan. Kemudian yang ketiga, selain kita pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan dan juga disertai sikap perbuatan kita yang baik sesuai firman Allah, jangan kita lupakan bahwa kuasa Roh Kudus itu penting untuk kita bersaksi. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana bahwa kalau Roh Kudus turun, kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kita semua diberi kuasa karena Allah Roh Kudus, karena Roh Kudus kita diberi kuasa untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Kita berani, kita mampu, kita bisa. Bukan karena kita, karena yang kita saksikan bukan diri kita. Bukan orang lain, tetapi kebenaran firman Allah. Tentang pribadi Yesus yang menyelamatkan. Dan ini gak gampang. Tidak seenaknya kita bersaksi. Perlu belajar, perlu menyertakan bagaimana hidup kita dan juga disertai dengan pimpinan Roh Kudus sehingga kita mampu membuat orang yang kita bersaksi mengenal Kristus. Mereka boleh memahami firman, mereka boleh percaya dan menerima Kristus di dalam hidup mereka. Ini, mari bersaksi yang baik dan benar. Ketiga, mari bersaksi menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Yang kepada semua orang kita kan ada di sini di tengah-tengah orang gereja, orang seiman. Ada kesaksian. Kesaksian di antara orang-orang seiman, yaitu kesaksian yang membangun iman. Kesaksian yang memotivasi setiap kita orang percaya untuk mari kita maju, mari kita bangkit untuk kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Ketika kita bersaksi, menyatakan kemuliaan Allah, kasih Allah, menceritakan tentang pertolongan Allah kepada orang-orang seiman, maka iman mereka akan pasti bangun. Akan bangkit kembali. Tadi yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada pengharapan, mereka punya, oh iya, kita harus tentang percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan kesaksian kita terhadap orang yang tidak percaya atau belum percaya, nah ini kita juga boleh menyaksikan bagaimana pengalaman hidup kita kepada mereka dan menyatakan kebenaran firman Allah tentang siapa pribadi Yesus yang menyelamatkan. Inilah yang membuat mereka juga bisa memahami, bisa mengetahui, dan bisa memiliki iman kepada Yesus karena kesaksian kita. Siapa yang mau memberitakan kepada mereka orang yang belum percaya kalau bukan kita? Ini tugas kita gereja. Ini tugas kita orang-orang percaya. Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia. Kita yang ada di kota Bogor, di wilayah Bogor ini, mari kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di Bogor. Jangan jauh-jauh dulu, dari dekat dulu. Orang-orang yang kita temui, sekarang memang kita masih dibatasi karena ada virus corona ini, COVID-19. Tetapi ada saatnya di mana kita diizinkan Tuhan lagi untuk bergerak, untuk bisa pergi, untuk bertemu dengan orang-orang di luar sana, untuk kita boleh saksikan akan keselamatan yang Tuhan beri di dalam Yesus Kristus. Bagi kita semua yang percaya.
Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi tujuan. Yang ketiga, mari bersaksi menyampaikan tentang Allah, dan ini harus sampai kepada tujuan dan hasil dari kesaksian. Sehingga di sana orang yang mendengarkan, baik orang yang beriman, yang tadi saya bilang dibangun rohaninya, yang belum percaya, mereka boleh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Inilah kesaksian yang kita harus bawa. Dan inilah perintah Tuhan bagi kita yang memang harus kita pikirkan baik-baik, bahwa kita jadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan, tidak hanya diam saja. Tetapi ada tugas panggilan Allah bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk mari beritakan Injil. Mari saksikan tentang kebaikan Tuhan. Mari saksikan tentang kemurahan Tuhan. Anugerah Allah yang besar melalui pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang datang kepada Tuhan, yang sungguh mau mengasihi Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan hal ini, amin. Mari bersaksi. Kenapa kita mau bersaksi? Karena perintah Tuhan. Mari bersaksi dengan baik dan benar. Mari bersaksi menyatakan tentang Allah, menyampaikan tentang siapa Kristus kepada semua orang, kepada orang-orang yang perlu kita sampaikan supaya mereka juga boleh menerima satu pribadi Yesus Kristus dan menerima keselamatan ini. Ini yang menjadi tujuan Allah. Supaya semua orang-orang di bumi ini mengenal Yesus. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua lutut akan bertekuk lutut memuji, menyembah dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang luar biasa. Yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan kita. Dia segala-galanya bagi kita. Di dalam Kristus kita ada kekuatan. Di dalam Kristus kita ada penghiburan. Di dalam Kristus kita ada sukacita, damai sejahtera. Dan di dalam Kristus juga kita mengalami kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Mari bersaksi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajak kita untuk mari bersaksi. Malam hari ini di dalam doa kita mau, atau saya mau, mari jemaat, kita mau bersaksi bagi Kristus. Amin. Kita mau bersaksi. Ini tugas kita. Kita mau berdoa supaya selain kita punya kerinduan, kemauan untuk bersaksi, kita berdoa juga supaya Tuhan boleh kirimkan jiwa-jiwa bagi kita. Ada banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong, disampaikan firman Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang haus firman Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mereka itulah yang perlu kita tolong supaya mereka diselamatkan. Amin. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa, kita bersama-sama menyanyikan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela
Sekali lagi katakan, berikan pada kami, sama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, ini doa kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, katakan ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Haleluya. Mari jemaat, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mau bersama-sama berdoa untuk diri kita pertama, supaya kita dimampukan Tuhan, diberikan roh keberanian untuk melayani lewat bersaksi kepada setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kemudian kita juga berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa untuk kita boleh sampaikan Injil kepada mereka. Haleluya. Mari kita mulai berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu kami sebagai orang percaya punya tugas penting untuk kami boleh pergi memberitakan Injil, menyatakan kesaksian kebenaran firman Allah kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Bapa, jamahlah kami, biar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Biar kami semua umat-Mu Tuhan ada keberanian oleh kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Berkati kami Tuhan, jamah hati kami. Kuasailah hidup kami. Biar kami mulai sekarang belajar firman Tuhan lebih lagi. Sehingga kami bisa menyatakan kepada orang lain kebenaran-Mu. Pakailah kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Kami siap untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakailah kami semua. Urapi kami semua. Biar kami dengan penuh keberanian menyatakan. Dan dengan kuasa Allah Engkau nyatakan bagi kami boleh membawa banyak jiwa. Kami berdoa Bapa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, di kota Bogor ini Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang belum mengenal, belum percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk bertemu dengan orang-orang ini. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Jiwa-jiwa yang haus akan firman Allah. Jiwa-jiwa yang butuh keselamatan kekal. Tuhan Yesus, biarlah kirimkan mereka juga kepada kami. Untuk kami layani mereka. Untuk kami injili mereka. Mereka butuh keselamatan kekal. Mereka perlu ditolong Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa kepadamu Tuhan.
Berkatilah kami supaya saatnya tiba kami boleh membawa jiwa bagi Kristus dengan kesaksian kami. Tuhan memberkati kami semua. Kami rindu kota Bogor ini Tuhan diselamatkan Tuhan. Ada banyak tempat-tempat daerah-daerah di lokasi di kota Bogor ini. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Masih menyembah berhala dan lain sebagainya. Mereka bukan menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Tetapi hal-hal yang mereka percayai, yang bertentangan dengan firman Allah itu yang terus mereka imani dan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan. Kehadiran kami gereja Tuhan boleh menjangkau mereka. Boleh membuat mereka ada perubahan. Boleh membuat mereka ada pemulihan dalam kehidupan iman. Yang tidak percaya menjadi percaya. Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami semua orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk masing-masing Bapak Ibu mengingat, adakah saudara kita, keluarga dekat kita yang belum percaya terima Yesus, belum memiliki hidup kekal. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Mari kita nyatakan di dalam doa. Sebut nama mereka. Nyatakan pribadi mereka kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Mereka perlu diselamatkan. Mari mulai berdoa. Masing-masing kita berdoa. Bawa mereka kepada Tuhan. Biar jiwa mereka diselamatkan. Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Kau lihat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sedang berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Berkatilah. Menolong pribadi-pribadi yang mereka doakan. Haleluya Yesus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Satu saat mereka boleh diinsafkan oleh Roh Kudus. Mereka boleh disadarkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamalah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya setiap mereka yang kita bawa dalam doa. Dengan yakin kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan dan akan menolong mereka. Kita percaya satu saat mereka akan menerima keselamatan kekal yang kita boleh nyatakan kepada mereka. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri doa kesaksian malam hari ini, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami bersaksi. Karena kesaksian penting menjadi tugas dan tanggung jawab orang percaya. Kami orang percaya. Itu merupakan tugas dan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Dan biar kami tetap ingat dan kami terus menyaksikan akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan.
keselamatan kekal yang Tuhan nyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kami terus belajar untuk menyatakan kesaksian dengan baik dan benar kepada banyak orang. Dengan kami terus belajar firman Allah. Terus mendengar firman Allah, merenungkan firman Allah. Sehingga kami tidak salah menyampaikan. Tetapi kami boleh menyampaikan dan ada banyak orang memuliakan Allah. Kami menyampaikan bukan menyampaikan kesaksian tentang diri kami dan kami sendiri yang dimuliakan, tetapi Yesus yang dimuliakan dalam semuanya. Kami juga mau menyatakan kesaksian lewat cara hidup kami, pribadi kami. Itu sebabnya jamaah kami, supaya kami terus diubahkan, dibaharui, dan kami mengubah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Dan kami percaya Allah Roh Kudus yang turut bekerja di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap sikap perbuatan kami untuk membawa jiwa bagi Kristus. Dan kami mau bersaksi menyatakan kepada semua orang, siapapun dia Tuhan. Sehingga banyak orang ditolong. Ada banyak orang yang susah, mereka boleh dihiburkan. Mereka dikuatkan oleh firman Allah lewat kesaksian kami. Mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Ada pembaharuan pikiran, akal budi, dan seluruh kehidupannya boleh memuliakan Tuhan. Dan biar semua orang boleh memuliakan Allah, meninggikan Allah, hanya menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Dan Yesuslah yang layak disembah sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami semua Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami menjadi orang-orang yang bersaksi. Orang-orang menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami tahu kuasa-Mu menyertai dan Kau memakai kami. Inilah kami semua. Kami meletakkan diri kami sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan, dalam tangan Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang sepenuhnya menguasai kami. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi dalam semua yang kami kerjakan. Dan biarlah semua orang boleh mendengar Injil. Karena firman Allah berkata, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Baru kesudahan terjadi. Jadi kami harus bersaksi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tetap bersama kami. Dan kami diberikan kekuatan, keberanian, percaya kepada Tuhan untuk kami mau pergi bersaksi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kemenangan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati dan angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah, kasih dari Bapa, anugerah yang kekal di dalam Kristus Yesus, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita semua. Dialami kita semua dari saat ini selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Dan kami menyerahkan juga untuk rangkaian doa 10 hari sampai hari besok di dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan Allah, kekuatan Allah, sukacita Allah menjadi bagian kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah doa saksian malam ini. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap porsi hidupku.
kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Pada awal bulan Mei kemarin, Tuhan izinkan saya mengalami sakit di bagian dada kiri dan dada seutuhnya, di mana sepanjang malam sampai besok paginya selama tidur, dada saya itu merasa tidak enak dan sampai-sampai membuat nafas juga terasa agak berat. Dan bukan itu saja, bahkan dada saya sepenuhnya berkeringat dan sampai tangan juga berkeringat sepanjang malam sampai besok paginya. Dan bahkan saya harus berganti pakaian akibat keringat tersebut. Dan ini terjadi berulang-ulang kali, saudara. Dan pada keesokan harinya saya berkonsultasi dengan seorang dokter dan saya katakan gejala-gejala yang saya alami, dan dokter tersebut menyarankan untuk saya secepat mungkin, sesegera mungkin untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung karena ia khawatir ada penyumbatan pembuluh darah ke jantung di dalam tubuh saya, dan dia berpesan harus segera karena menurut dia ada beberapa pasien dia yang tanda kutip kecolongan, saudara. Dan selanjutnya saya sepakat dengan istri, saya berangkat ke dokter spesialis jantung tersebut. Pada malam hari sebelum keesokan harinya saya datang ke spesialis jantung, saya berdoa kepada Tuhan. Saya ingat firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Dan saat itu saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, saya ini milik engkau. Untuk itu Tuhan, tolong saya, kiranya Tuhan jamah seluruh organ tubuh saya yang mengalami kerusakan, khususnya di bagian jantung. Tuhan gantikan dengan yang baru. Dan setiap pembuluh darah yang mampet, yang tidak lancar, yang bisa mengakibatkan penyakit jantung, kiranya Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu." Dan saya imani, saudara, bahwa Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti meluputkan saya dari penyakit jantung. Dan saya imani juga sebelum saya besok datang bertemu dengan spesialis jantung, pada saat itu saya sudah mengalami kesembuhan karena Tuhan sudah jamah saya. Dan pada keesokan harinya saya bertemu dengan spesialis jantung dan saya mengalami proses EKG jantung dan treadmill jantung, dan hasilnya, saudara, jantung saya dalam keadaan baik. Tidak ada penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Oh, puji Tuhan, saudara. Dan selanjutnya ia menyarankan untuk saya terus periksa ke dokter spesialis internis, dan saya langsung mengikuti saran dia. Dan pada saat saya ada di dalam dokter spesialis internis, pada saat saya di USG, seluruh organ tubuh saya, baik jantung, baik paru, baik ginjal maupun limpa, semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya ini adalah jawaban doa Tuhan yang berikan kepada saya, dan saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saya.
Dan saya juga bersyukur saudara, ya, di tengah-tengah masa pandemi corona ini, keluarga saya, kami semua dalam keadaan sehat, dan tidak kurang suatu apapun, kami diluputkan dari COVID-19 ini. Untuk itulah, melalui kesaksian ini, biarlah kita semua boleh bangga punya Yesus, Allah yang luar biasa, yang selalu menjawab setiap doa-doa kita, dan kuasanya yang ajaib senantiasa dinyatakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Itu yang menjadi kesaksian saya, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Pada siang hari ini saya ingin menyatakan kesaksian buat saudara semua. Berapa minggu yang lalu saya sempat sakit, dan itu sakitnya sangat menyiksa gitu buat saya. Saya 2 hari panas dingin, nggak mau makan, badan linu, terus lidah pun pahit gitu kan. Itu saya alami selama 2 hari berturut-turut, panas dingin. Jadi selama saya sakit, saya berusaha untuk melakukan aktivitas gitu seperti biasa, biar badan itu keringatan terus. Tapi ternyata emang nggak kuat gitu kan. Akhirnya yang dikhawatirkan, saya takutnya terkena COVID, padahal saya nggak mau gitu. Nah, akhirnya besoknya saya paksain untuk bekerja gitu kan. Saya paksain bekerja. Emang dari awal tangan udah ada bintik merah. Yang dikhawatirkan adalah demam berdarah gitu kan. Tapi saya nggak mau berpikir saya bakal sakit parah gitu kan. Akhirnya saya kerja, dan di saat saya berjemur, akhirnya keluarlah bintik-bintik merah di seluruh badan saya. Ternyata yang saya khawatirkan ternyata akhirnya cuma sakit campak. Dan puji Tuhan, saya nggak mau berobat. Akhirnya disuruh, coba kamu cek darah gitu kan, takutnya kamu kena DBD atau yang lain. Tapi saya takut gitu kan, karena dengan kondisi COVID sekarang, saya berobat, datang ke dokter cuma sakit campak, terkeluar bawa penyakit yang lain. Itu yang saya khawatirkan, yang saya takutin. Makanya saya nggak ke dokter sama sekali, dan akhirnya saya hanya minum obat-obat seperti biasa. Dan puji Tuhan, akhirnya saya terhindar gitu kan dengan pemikiran penyakit seperti itu, dan saya cuma sakit campak doang. Ya Tuhan izinkan saya disuruh istirahat beberapa hari di rumah. Saya paksain, tadinya awalnya nggak jangan mandi, tapi saya paksain mandi karena gerah banget gitu kan, gatal gitu kan, badan pada gatal. Saya minum obat seperti biasa, dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan kebaikan buat saya. Akhirnya saya bisa aktivitas kembali, makan kembali, dan saya terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang gitu, kayak COVID dan lain-lain, demam berdarah. Mungkin faktornya karena kelelahan, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Saya bersyukur gitu kan kalau Tuhan begitu baik. Kalau di saat saya sakit, saya coba beraktivitas seperti biasa gitu kan, memaksain keadaan tubuh, dan puji Tuhan saya bisa sembuh gitu kan. Campak, semua badan merah, saya minum obat seperti biasa, dan nggak sama sekali ke dokter, tapi pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, itu aja menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, seperti yang luar biasanya di setiap tahun, dalam doa 10 hari kita ada lagu wajib ya. Dan pada saat ini, di tahun yang 2020 ini ada lagu wajib. Mari kita sama-sama belajar lagu ini, pujian ini, dan kiranya pujian ini menguatkan kita di saat ini kondisi yang begitu berat, begitu sulit. Tapi kita nyatakan kebesaran Tuhan melebihi semuanya. Melebihi sakit penyakit, melebihi kesulitan kita, melebihi kekurangan kita. Dia besar. Mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia. Kebesaran-Mu, haleluya. Haleluya. Bersama-sama. Ajarku berserah, kuasai mataku,
bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Haleluya. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kita belajar sama-sama pujian ini. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan di atas segala-galanya, kebesaran-Mu melebihi segala-galanya. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, haleluya, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku
terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan.